Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Terima kasih atas kelompok pertama yang hari ini telah mempresentasikan makalahnya terkait materi kita pada kesempatan kali ini adalah identitas nasional ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para audiens yang telah memberikan pertanyaan sehingga diskusi pada siang kali ini berjalan lancar gitu ya. Oke, langsung saja saya di sini dalam video ini akan mencoba mengulas kembali sedikit ya apa saja yang harus kita pahami dalam materi perkuliahan pada siang kali ini tentang identitas nasional ya. Di pertemuan kedua kemarin saya telah membahas tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ya. Apa saja hal-hal yang melatar belakangi mahasiswa kalian ya, kalian sebagai mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini akan saya uraikan tentang identitas nasional. Kalau kita breakdown ya, kita uraikan identitas itu adalah ya, ciri-ciri atau tanda-tanda jati diri yang dimiliki seorang. Nah, jati diri ini itu yang bisa membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki ciri-ciri yang sama persis. Pasti ada perbedaan yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Tak terkecuali dengan mereka yang terlahir kembar ya. Meskipun sekilas nampak sama, tapi pasti ada perbedaan. Mulai dari sifat, mulai dari ciri fisik mungkin ya ada sedikit perbedaan. Karena mereka satu sama lain memiliki identitas yang berbeda. Nah, nasional sendiri itu merujuk pada bangsa secara menyeluruh, keseluruhan ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, identitas nasional adalah sebagai suatu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Sehingga akan terjadi harmonisasi antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, gitu ya. Selanjutnya, maaf ini ada sedikit hang. Artinya apa saja sih unsur-unsur yang bisa membentuk identitas nasional itu ya? Yang pertama harus pastikan adanya suku bangsa. Nah, di sini di negara pasti terdiri dari penduduk ya, ada penduduknya. Nah, itu adalah terdiri dari juga dari berbagai macam suku ya. Jadi harus ada suku bangsa. Selain itu juga ada kepercayaan yang dianut. Dalam istilah adalah agama ya. Selain itu juga harus ada unsur kebudayaan yang bisa mewujudkan ya perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Ada kebudayaan dan tentu saja adanya bahasa ya. Satu negara pasti punya bahasa sendiri ya yang membedakan dengan negara lain. Tentunya satu negara pun bisa memiliki bahasa daerah yang bermacam-macam. Ini adalah satu bentuk identitas yang tidak dimiliki semua negara ya. Karena semua negara itu pasti punya ciri khas pembeda tersendiri. Meskipun kita tahu ya di dunia ini ada satu bahasa internasional yang mungkin bisa digunakan oleh beberapa negara untuk saling memahami ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin ya. Ini merupakan adalah satu perwujudan ya untuk antar negara ini bisa memahami satu sama lain. Bayangkan jika ada dua negara dengan bahasa yang berbeda, dengan ciri khasnya harus berkomunikasi dengan bahasa masing-masing ya. Tentunya tidak akan ada kesepahaman di antara mereka ya. Dan ini tidak akan ada komunikasi. Karena setiap orang punya ciri khas tersendiri tadi ya. Selanjutnya
Selanjutnya, faktor apa saja yang bisa mendukung identitas nasional itu ya. Nah, di sini sudah kita uraikan ada faktor objektif, faktor yang bisa kita observasi ya, nampak ada geografis ya, ada ekologis, ada demografisnya. Sedangkan faktor subjektifnya sendiri ada faktor historis ya, persamaan senasib. Karena dulu kita pernah dijajah bangsa Belanda dan bangsa Jepang ya. Nah, ini kita punya perasaan senasib dan ingin membuat satu kesatuan, sebuah identitas. Dan juga ada sosial ya, ada faktor politik ya, dan juga tentunya kebudayaan. Selain itu, ini agak telat, maaf ya. Selain itu, ya, menurut Robert de Ventos dalam bukunya yang berjudul The Power of Identity, faktor pembentuk identitas nasional ini dibagi menjadi 4 bagian, ya, 4 diversifikasi. Yang pertama adalah faktor primer, di mana di faktor primer ini, faktor utama ini yang harus ada, itu harus adanya etnisitas atau kesukuan. Ada teritorial, ada wilayah yang dihuni, ada bahasanya yang dipakai, ada agama yang dianut oleh penduduk tersebut, dan juga ada wilayahnya. Yang kedua adalah faktor pendorong, ya, yaitu adanya komunikasi antar warga negaranya dan juga adanya teknologi. Sedangkan faktor penariknya ada pendidikan, ya, sejauh mana pendidikan itu bisa mengembangkan potensi ya, potensi penduduknya dan merasa ada kesamaan, ini akan menjadi sebuah entitas tersendiri ya. Jadi entitas itulah nanti akan muncul rasa persamaan ya, sehingga timbul adanya identitas. Ada lagi faktor birokrasi ya, faktor birokrasi aturan pemerintah. Yang keempat adalah faktor reaktif. Tadi ya sudah saya sampaikan ada faktor perasaan senasib ya, faktor semangat perjuangan, dan juga adanya pengorbanan. Nah, apa sih tujuan dari setiap bangsa ini untuk memiliki identitas nasional ya? Nah, kita refleksinya ke bangsa kita sendiri ya, bangsa Indonesia. Kita harus merasa bangga, kita punya identitas sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, fungsinya apa ini ya? Satu, tentunya sebagai alat pemersatu bangsa ya. Bayangkan kalau tiap daerah membanggakan primordialisme ya, membanggakan kesukuannya tersendiri ya, bisa jadi ini terpecah belah. Makanya ada gerakan-gerakan separatis ya, seperti GAM, Gerakan Aceh Merdeka ya, atau OPM yang berusaha untuk menggerogoti persatuan kita. Namun karena adanya identitas ya, ciri khas kesatuan kita ini adalah fungsinya sebagai alat pemersatu. Yang kedua jelas ya, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Yang ketiga merupakan landasan negara, dan yang keempat adalah sebagai mengenal identitas negara tersebut. Kalau kita orang Indonesia, berarti kita adalah bagian yang terpenting dari bangsa Indonesia itu sendiri ya. Nah, bentuk identitas atau ciri-ciri negara Indonesia itu apa? Apakah seorang bisa dikatakan memiliki ciri-ciri orang Indonesia? Itu harus mengetahui ya, harus tahu beberapa hal. Yang pertama adalah bendera negara kita apa? Bendera merah putih ya, itu adalah ciri-ciri dari negara kita Indonesia. Selain itu juga ada bahasa persatuannya, itu bahasa Indonesia. Meskipun kita terdiri dari berbagai macam bahasa daerah, bahasa lokal ya, tapi satu identitas kita adalah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi antar warga negaranya. Yang ketiga adalah lambang negara, itu ada Garuda Pancasila, dan ada falsafah, dasar falsafah negara kita ya, Pancasila tentunya, yang kita jadikan sebagai spirit ya, spirit kita dalam menjalani kehidupan ini.
Lagu kebangsaan kita adalah bangsa Indonesia Raya, ada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya kebudayaan daerah ya, yang terdiri suku, bangsa, bahasa, karya budaya yang beragam di Indonesia itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai identitas nasional ya. Satu, kita harus bisa mengimplementasikan dari hal yang terkecil ya, mulai dari diri sendiri kita sendiri atau dalam konteks yang lebih besar, yaitu sebagai warga negara ya. Warga negara yang terjun di bidang berbagai macam bidang, ada bidang politik, ekonomi, dan seterusnya ya. Yang pertama, Pancasila itu membentuk identitas fisik dan psikis. Artinya kita harus bisa berpikir ya, menjalani kehidupan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ya. Itu secara fisik dan psikis, cara berpikir kita, ya, sudut pandang kita, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ciri khas negara Indonesia ya. Karena negara lain tentunya tidak ada Pancasila ya, hanya ada di negara kita. Nah, jika ada pihak-pihak yang ingin menggulingkan ideologi Pancasila, itu berarti mau membuat disintegrasi bangsa di antara kita ya. Kenapa? Karena ciri khas negara kita yaitu adalah Pancasila sebagai ciri khas negara. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai identitas kultural. Jadi nilai kebudayaan ini harus kita selaraskan dengan nilai Pancasila tentunya ya. Yang berikutnya Pancasila sebagai aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya. Kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai dasar untuk membangun identitas nasional. Jadi ini materi yang saya bisa tambahkan ini dari kelompok studi tadi. Semoga ada pemahaman yang lebih luas tentang identitas nasional ini ya. Oke, semua materi yang saya sampaikan dalam video saya ini akan menjadi salah satu poin ya, poin pertanyaan yang akan saya ujikan di UTS dan UAS ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. See you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.